Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita terkait dengan manajemen strategi, yang mana materi yang akan kita bahas adalah masuk ke dalam pasar global. Jadi kita sudah memiliki bisnis dan kita berencana untuk melanjutkan atau menambah memperlebar segmen pasar kita di luar negeri. Persaingan pada basis global dalam artian ini adalah dalam posisi industri global ini kita melihat posisi kita strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan posisi global mereka. Jadi posisi bersaing sebuah perusahaan itu juga mempengaruhi terkait dengan posisinya di internasional maupun di nasional. Perusahaan global beroperasi di lebih dari satu negara dan memiliki keunggulan R&D, produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik murni. Jadi dengan memiliki cabang pasar di seluruh negara, otomatis kita bisa melihat berapa kuat perusahaan tersebut. Yang mana pastinya R&D bermain di situ. Karena produk yang dihasilkan pada umumnya akan menyesuaikan dengan negara yang dituju. Jadi mungkin mie instan di Indonesia, Malaysia, Singapura, Arab, bahkan Jerman itu berbeda cita rasanya, bumbu-bumbunya sudah berbeda. Karena itu pentingnya kita memahami bagaimana kita menuju pasar luar negeri. Persaingan pada basis global, perusahaan global merencanakan, mengoperasikan, dan mengkoordinasikan kegiatannya di seluruh dunia. Jadi menggerakkan seluruh cabang itu kita gerakkan. Bagaimana kita koordinasikan, bagaimana bergeraknya, arahnya kemana. Contohnya Otis Evelator menggunakan sistem pintu dari Perancis, suku cadang kecil dari Spanyol, elektronik dari Jerman, penggerak motor dari Jepang. Integrasi sistem terjadi di Amerika Serikat. Jadi karena materialnya ada di negara A, mungkin di Jepang, di sana ada nikel atau ada logam mulia lainnya, maka salah satu part atau bagian itu dibuat di sana. Terus diolah menjadi barang tengah jadi, diekspor ke Amerika, di sana diolah menjadi apa, ban atau diolah menjadi besi dan sebagainya, kerangkanya nanti diekspor lagi ke negara Jerman mungkin untuk dirakitnya, sehingga menjadi satu kesatuan yang harus bergerak seiringan sehingga tidak macet. Kalau salah satu macet, maka industri itu akan berhenti juga. Jadi keputusan utama dalam pemasaran internasional ini yang pertama memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Apakah kita sudah kekuatan kita itu sudah memenuhi standar enggak? Karena untuk masuk menembus pangsa luar negeri, kita juga harus bisa bersaing dengan produk yang ada di sana. Oleh karena itu kita harus melengkapi standar kita dengan standar di sana, menyesuaikan peraturannya bagaimana, SOP-nya bagaimana, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Jadi produk kita dibutuhkan oleh siapa, maka kita menyasarnya ke sana, memutuskan cara memasuki pasarnya, bagaimana kita memasuki pasarnya, metodenya seperti apa, memutuskan program pemasaran, bagaimana kita memasarkannya, bagaimana kita beriklannya, mengenalkan produknya, itu juga berbeda antar negara karena budayanya juga berbeda, sehingga kebiasaan dari masyarakat itu juga berbeda. Memutuskan organisasi pemasaran, bagaimana kalau misalkan kita melakukan kerjasama dengan industri pemasarannya. Memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional. Yang pertama, beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala ekonomisan. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungannya pada satu pasar. Yang keempat, perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Yang kelima, pelanggan
bepergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Jadi inilah alasan-alasan kenapa industri membuka pangsa pasarnya ke luar negeri. Karena misalkan di Indonesia ada beberapa produk itu yang nilainya itu minim, nilai jualnya minim, tetapi di luar negeri mahal. Itu menjadi sebuah peluang yang harus kita tembus. Ada juga dengan jenis pasar yang berbeda itu menjadi sebuah keunggulan bagi kita. Karena ketika hanya satu pasar yang sama, itu kondisi itu akan mempengaruhi 100% terhadap penjualan kita. Berbeda dengan jenis pasar yang berbeda, itu akan memberikan dampak yang berbeda. Jadi tingkat pengaruh pasar ke produk kita itu, penjualan produk itu akan berbeda juga. Misalkan A 30, B 50, C 20 itu akan berbeda. Ataupun juga kita tidak akan tergantung dengan kondisi dalam negeri. Kalau kita ekspor ya, misalkan dalam negerinya lesu perekonomiannya, tetapi pasar-pasar kita yang di luar negeri tetap jalan, ya keuntungan menjadi sebuah peluang bagi kita, keunggulan. Bagaimana misalkan di Indonesia pasar lokalnya terlalu banyak pesaingnya, itu kita juga bisalah menembus negara yang masih belum ada pesaingnya yang banyak. Yang terakhir juga kalau misalkan di luar negeri, di Indonesia kan banyak orang yang keluar negeri, entah itu bekerja, lanjut studinya, ataupun menikah di sana, sehingga mereka membutuhkan produk-produk asli Indonesia yang harus mereka konsumsi, mereka butuhkan. Sebelum memutuskan berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mempertimbangkan risikonya apa saja. Jadi, karena tingkat keunggulannya tinggi, maka risikonya juga tinggi. Perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif yang kompetitif. Perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya tak diharapkan. Perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uang, dan mengalami revolusi politik. Nah, ini harus kita pahami dulu untuk sebelum masuk ke negara lain, kita harus menguasai dulu regulasinya seperti apa, peraturannya yang mensyaratkan seperti apa. Karena misalkan ada negara yang mensyaratkan harus bersertifikasi halal, sesuai standar SNI, ataupun BPOM, harus lolos sesuai standar yang disyaratkan. Karena kalau misalkan kita gagal, produk kita itu mungkin akan dikembalikan lagi. Itu kan biaya yang menanggung kita sendiri. Dan juga bagaimana kita membayar pajaknya, ataupun bagaimana kita menunjuk orang yang di sana sebagai manajernya atau perwakilan kita untuk menghandle-nya, ataupun bagaimana kita mengevaluasi kondisi suatu negara itu tadi. Karena apa? Kalau kondisi suatu negara itu tidak stabil, otomatis nanti berdampaknya di fluktuasi kursnya. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, itu sehingga menyebabkan kita akan susah untuk menstabilkan harga juga. Tahapan dalam proses internasionalisasi ini, yang pertama tidak ada kegiatan ekspor reguler, yang kedua ekspor perwakilan melalui perwakilan independen, yang ketiga pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan, yang keempat pendirian fasilitas produksi di luar negeri. Jadi sebelum melakukan ekspor kita juga harus pahami dulu bagaimana apakah aman atau tidak jalur yang kita pilih, agennya, perwakilan kita di sana. Kalau misalkan kita mengekspor ke luar negeri, otomatis kita ya tidaknya minimal punya satu cabang di sana, tokonya ataupun perusahaannya. Memutuskan pasar yang mana akan dimasuki, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Karena banyak pasar yang akan dimasuki, maka bisa kita menggunakan metode air terjun, di mana kita masuk ke negara A, sukses, baru ke negara B, sukses, nambah lagi. Atau yang semburan ini adalah
langsung sekaligus A, B, C, D langsung masuk launchingnya bersamaan. Pendekatan air terjun ini contohnya The Body Shop mengikuti pendekatan air terjun dalam proses ekspansi usahanya. Jadi sukses membuka di negara A baru membuka negara B. Kalau yang kedua ada negara maju dengan negara berkembang, maka keberhasilan memasuki pasar berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan rencana khusus. Contohnya Danone bekerjasama dengan organisasi kredit mikro Grameen Bank untuk membuat dan menjual yogurt yang murah dan bergizi bernama Toktidoy. Jadi kita tidak hanya mengubah ataupun meremake dari produk kita sesuai dengan negara tujuan. Kalau misalkan kita menentukan penjualannya, harganya, standar produknya itu sesuai dengan penjualan negara maju dengan negara berkembang, itu ya tidak akan bisa sukses. Tapi kita harus menyesuaikan dengan negaranya, bagaimana tingkat pembeliannya di sana, apa standar yang diterapkan, itu cukup berdampak juga. Kalau misalkan negara maju versus negara berkembang ini, produsen Fiat mengembangkan mobil dunia ketiga bernama Palio untuk dijual ke negara berkembang seperti Brazil, Turki, Afrika Selatan, dan Cina. Jadi misalkan di negara berkembang kita menjualnya berarti ya menengah ke bawah. Jadi spare part-nya yang kita gunakan ya standar, tidak terlalu bagus ke atas. Kalau semakin bagus kan semakin mahal harganya. Secara umum perusahaan lebih suka memasuki negara-negara yang memiliki peringkat lebih tinggi dalam daya tarik pasarnya. Jadi tingkat konsumtif negaranya itu besar. Yang kedua memiliki risiko pasar yang rendah. Jadi lebih stabil ya. Perekonomian suatu negaranya tidak fluktuatif. Di mana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Jadi perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang sangat kuat. Jadi misalkan ada produk yang serupa, otomatis kita masih menang dalam bersaing. Memutuskan cara memasuki pasar, ekspor tidak langsung dan langsung. Kalau misalkan ekspor tidak langsung, berarti melalui perantara independen atau pedagang ekspor berbasis domestik. Jadi kita numpang, nitip. Yang kedua, ekspor langsung dapat dengan cara departemen atau divisi ekspor berbasis domestik. Jadi kita langsung mengurus semuanya, perizinannya, langsung pembayarannya juga. Yang kedua, cabang atau anak perusahaan penjualan luar negeri. Jadi kita membuka cabang ke luar negeri di luar. Yang ketiga, perwakilan penjualan ekspor yang bepergian. Jadi ada konsulat kita, sedangkan manajer kita yang aktif langsung bertransaksi ke luar negeri. Yang keempat, distributor atau agen yang berpusat di luar negeri. Jadi kita juga bisa meskipun tidak punya cabang perusahaan, tapi ada agen. Jadi kita store ke agennya ke sana. Jadi mereka yang menjual. Memutuskan cara memasuki pasar yang menggunakan strategi web global. Jadi komunikasi melalui internet bermanfaat sebab kita bisa menjangkau pasar sangat luas, tidak terbatas waktu dan negara, wilayah, memungkinkan menarik pelanggan baru di luar negara asal, menunggu pelanggan lama yang tinggal di luar negeri, mengambil sumber dari pemasok internasional, membangun kesadaran merek global. Jadi misalkan harga bahan bakunya di sini mahal, maka kita bisa mengakses membeli dari luar negeri. Karena misalkan di sana luar negerinya memang produsen terbesar sehingga murah. Jadi kalau misalkan kita membranding sebuah produk itu tidak hanya kualifikasi utamanya, tapi kita mendeskripsikannya itu secara detail di website. Maka kita misalkan selain dari Shopee, Tokopedia, kita juga punya website yang mana kita website itu mendetailkan produk kita. Nah, di website itu tadi ada lebih dari satu bahasa, jadi multi bahasa yang ditampilkan di situ sehingga tidak hanya angsa pasar domestik tapi internasional juga bisa mengakses. Melisensikan, jadi di mana pemilik lisensi menerbitkan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya untuk mendapatkan komisi atau royalti. Jadi kita tidak perlu susah-susah untuk membuka cabang ke luar negeri, tapi kita bisa lisensi kita. Jadi misalkan ada geprek kangen, misalkan geprek kangen, maka
Setelah kita lisensikan, maka siapapun bisa menjual geprek kangen asalkan membayar royalti ke kita. Jenis pengaturan lisensi itu kontrak manajemen, kontrak manufaktur, dan waralaba atau franchising. Jadi kontrak manajemen itu kita mengakomodir jalannya bisnis tadi. Kontrak manufaktur berarti kita mensupport juga terkait dengan bahan bakunya atau pembuatannya, mereka menjualkan. Yang ketiga waralaba, bagaimana kita melepas. Jadi konsepnya dari kita, semuanya dari kita, tapi yang mereka yang mengoperasikan langsung. Jadi waralaba atau franchising ini, KFC memiliki 111.000 gerai di 80 negara dan wilayah dan melayani 8 juta pelanggan setiap harinya. Jadi masing-masing sudah dibeli franchise-nya. Ada juga joint venture. Joint venture ini adalah usaha patungan di mana investor asing dan investor lokal bergabung untuk menciptakan perusahaan dan berbagi kepemilikan kendali. Jadi gabungan lah. Ini contohnya perusahaan asing mungkin kekurangan sumber daya keuangan, fisik atau manajerial untuk menjalankan usaha sendirinya. Sehingga dia menggait negara Indonesia, misalkan seperti itu. Karena di Indonesia banyak SDM-nya dan banyak bahannya. Contohnya ini Coca-Cola dan Nestle bergabung mengembangkan pasar internasional untuk teh dan kopi siap minum di Jepang yang namanya Nestle. Memutuskan cara memasuki pasar yang investasi langsung ini, jika pasar cukup besar, fasilitas produksi luar negeri menawarkan berbagai kelebihan antara lain. Yang pertama, bahan bakunya lebih hemat, buruhnya juga tenaganya lebih hemat. Yang kedua, memperkuat citranya di negara lain karena membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, menjalin hubungan lebih erat dengan pemerintah, pelanggan, distributor lokal, dan pemasok. Yang keempat, perusahaan mempertahankan kendali penuh usaha. Yang kelima, perusahaan memiliki akses ke pasar domestik jika yang boleh dijual harus memiliki kandungan lokalnya. Jadi karena kita sudah menjajaki pasarnya, misalkan ya, kita awalnya itu kita hanya menjual barang produk kita. Ternyata di sana ada sambutannya meriah, pasarnya sangat besar, potensinya besar, maka kita buka perusahaan di sana. Ini contohnya General Motor menginvestasikan miliaran dolar di produsen otomotif dunia seperti Shanghai GM, Ford Auto Holding, Isuzu, Daewoo, Suzuki, dan sebagainya. Pro dan kontra pemasaran global ini yang pertama keunggulannya. Skala keekonomisan dalam produksi dan distribusinya pasti besar. Yang kedua biaya pemasaran yang lebih rendah. Jadi karena pasar yang kita tuju itu banyak, maka kita tidak mengeluarkan biaya pemasaran yang tinggi di satu negara. Kekuatan dan cakupannya juga luas. Konsistensi dalam citra merek. Jadi merek kita itu semakin kuat. Oh, produk ini sudah diekspor ke sana sehingga lebih prestisius. Berarti kan standarnya sudah sangat diakui di luar negeri juga. Kemampuan untuk mengangkat ide barang dengan cepat dan efisien. Jadi karena kita berhubungan terkoneksi dengan banyak negara, otomatis perubahan tren itu akan lebih cepat sampai masuk ke kita. Keseragaman dalam praktik pemasaran. Jadi baik di negara A, B, dan C itu pemasarannya kita masih bisa menggunakan metode yang sama. Kelemahannya yang mengabaikan perbedaan kebutuhan, keinginan, dan pola penggunaan produk yang dimiliki konsumen. Terkadang untuk meminimalkan biaya tadi, kita menseragamkan, tapi itu menjadi sebuah kelemahan. Mengabaikan perbedaan dalam respon konsumen terhadap elemen bauran pemasarannya. Jadi kita egois lah, ibaratnya seperti itu, kita menutup mata terhadap bauran pemasaran di luar negeri seperti apa. Jadi kita membawa budaya kita yang mana orang lain kita paksa untuk sesuai dengan budaya kita. Mengabaikan perbedaan dalam pengembangan merek dan produk serta lingkungan kompetitif. Jadi kalau misalkan di luar negeri lebih kuat produknya, ya kita kalah. Mengabaikan perbedaan dalam lingkungan hukum, bagaimana kita regulasinya, apakah menguntungkan bagi kita atau tidak. Mengabaikan perbedaan lembaga pemasaran, mengabaikan perbedaan prosedur administratif. Jadi bagaimana
regulasi kita dalam melakukan pemasarannya, pajaknya, nanti administratifnya, itu juga akan berpengaruh karena lebih kompleks. Jadi harus banyak peraturan yang kita penuhi. Memutuskan program pemasaran itu ada fitur produknya, pelabelan, warna, bahan, promosi, penjualan, media iklan, nama merek, kemasan, pelaksana iklan, harga, tema iklan, dan sebagainya. Jadi intinya tadi kita harus sudah mendaftarkan merek kita, brand kita sesuai dengan hukum. Jadi tidak diklaim di negara lain. Jadi bisa ditiru di negara lain, maka kita sudah mendapatkan perlindungan hukum dari Indonesia sendiri. 4 dimensi budaya yang membedakan negara. Yang pertama individualisme versus kolektivitas. Jadi dalam masyarakat kolektif seperti Jepang, harga diri seorang tertanam lebih pada sistem sosial daripada pencapaian pribadinya. Jarak kekuatan yang tinggi versus yang rendah. Jadi kadang tingkat bersaingnya juga ada yang rendah, ada yang tinggi. Yang ketiga maskulin dan feminim, mengukur seberapa banyak budaya didominasi oleh pria yang asertif atau wanita yang mengasuh. Jadi budaya sebuah negara itu juga mempengaruhi terhadap respon dari pasar. Penghindaran ketidakpastian yang lemah dan versus yang kuat, yakni tingkat toleransi terhadap risiko. Bagaimana risiko itu mempengaruhi produk kita, sehingga pasarnya ketika berubah, produk kita itu bagaimana responnya. Yang pertama produk ini, 5 strategi adaptasi produk dan komunikasi ke pasar asing. Yang pertama perluasan langsung, yaitu memperkenalkan produk di pasar asing tanpa perubahan apapun. Jadi ya di Indonesia dijual di Malaysia, di Singapura, Brunei sama. Yang kedua penyesuaian produk, yakni mengubah produk untuk memenuhi kondisi atau preferensi lokal. Jadi misalkan mie instan di Indonesia rasanya ayam bawang, maka di Sudan, Ghana rasanya apa? Menciptakan produk baru. Jadi berbeda dengan asal di Indonesia, tapi membuat sebuah produk baru yang dibutuhkan di sana. Penciptaan produk mundur, memperkenalkan kembali bentuk produk lama yang disesuaikan. Jadi sedangkan di Indonesia tidak dipakai, terus dipakai di sana, dijual di sana. Yang kelima, menciptakan produk ke depan atau menciptakan produk baru yang memenuhi kebutuhan negara lain. Tapi di Indonesia belum ada, tapi di luar negeri sudah dibutuhkan. 5 strategi produk dan komunikasi internasional. Jadi ini tadi kita lihat bahwasanya bagaimana kita harus menyesuaikan, bagaimana kita harus mengubah atau tidak mengubah, atau mengembangkan produk baru. Bentuk penyesuaian produk ini, yang pertama perusahaan dapat menghasilkan versi regional atas produknya seperti yang dilakukan Nokia atas ponsel seri 6100-nya. Perusahaan dapat membuat versi negara dari produknya. Perusahaan dapat membuat versi kota dari produknya seperti bir yang memenuhi selera Manich atau Tokyo. Yang keempat, perusahaan dapat membuat versi eceran dari produknya. Jadi ada banyak metode yang dapat digunakan terkait dengan bagaimana memasarkan produk ke pasar asing. Ini contohnya, Quaker Oats memiliki kebutuhan gizi di negara-negara berkembang sebelum memformulasikan makanan baru dan mengembangkan kampanye iklannya. Jadi sesuai dengan kebutuhan negara yang akan dituju. Pendekatan penyesuaiannya penggunaan satu pesan yang sama, namun hanya dengan memvariasi bahasa, nama, dan warnanya. Yang B, penggunaan tema kreatif yang sama secara global, tapi menyesuaikan pelaksanaan khusus dengan pasar lokal yang tepat. Jadi menyesuaikan dengan lokalnya seperti apa pasarnya. Yang C, mengembangkan kumpulan iklan global di mana setiap negara memilih pendekatan yang paling tepat. Jadi estimasinya itu pemasaran itu yang mana yang bisa diterima seluruh negara. Jadi diambil jalan tengahnya. Yang D, pembebasan bagi manajer di negara tersebut untuk menciptakan iklan khusus di negara tersebut. Jadi pengiklanan ini bisa bebas diberikan masing-masing negara atau bisa disamakan tapi dirubah hanya namanya, warnanya, bahasanya, atau sesuai dengan kreatif yang sama secara global. Jalan tengahnya tadi. Komunikasi, menyesuaikan komunikasi adalah program komunikasi yang sama dengan digunakan di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penyesuaian ganda adalah jika
perusahaan menyesuaikan produk dan komunikasinya sekaligus. Penggunaan media dan taktik penjualan personal juga harus mengalami penyesuaian di setiap negara agar efektif. Jadi komunikasi ini penting bagaimana kita proses transaksinya, proses pendistribusiannya, itu juga harus sinkron antara konsumen dengan pelanggan atau agen atau distributor. Ini contohnya pemasaran tema kreatif yang sama secara global, ada iklan Mac versus PC, Apple komputer yang menjadi iklan terbaik di AS pada 2006 juga digunakan di Spanyol, Prancis, Italia, dan Jerman. Jadi konsepnya sama, tapi cuma mungkin beda modelnya ataupun bahasanya. Harga. Pilihan dalam penetapan harga ini, yang pertama menetapkan harga seragam di mana saja. Jadi di negara A, B, C sama. Yang kedua menetapkan harga berbasis pasar di setiap negara. Jadi tergantung dari harga jual belinya. Yang ketiga menetapkan harga berbasis biaya di setiap negara. Jadi tergantung dari biaya bahan pokoknya di sana sehingga menyesuaikan harga jualnya di sana. Masalah terkait harga lainnya yaitu eskalasi harga, adanya biaya transportasi, tarif, margin importir, margin pedagang grosir, margin pengecer ke harga pabrik membuat harga barang berbeda antar tempat. Ini sudah ya, wajar yang ini lokal maupun internasional juga sama. Harga transfer yaitu dari harga dumping yaitu mengenakan harga lebih rendah dibandingkan pasar domestik. Jadi mungkin yang dituju lebih kondusif, harga bahan pokoknya lebih murah, maka ya harga jualnya lebih murah dari Indonesia atau lokal. Arm's length price yaitu harga yang dikenakan oleh pesaing lain untuk produk yang sama atau mirip. Jadi kita menembak dari harga pesaing kita. Pasar abu-abu yaitu produk bermerek yang dialihkan dari saluran distribusinya. Contohnya ini, Stelco, perusahaan baja Kanada, berhasil memerangi praktik dumping oleh perusahaan produk baja di Brazil, Finlandia, India, dan Indonesia, Thailand, dan Ukraina. Saluran distribusi, tiga penghubung penjual dan pembeli akhir. Kantor pusat pemasaran internasional penjual, Departemen Ekspor atau Divisi Internasional membuat keputusan mengenai saluran dan aktivitas pemasaran lainnya. Ini penjualannya bagaimana sistemnya? Apakah melalui agen atau langsung membuka toko ataupun online atau pre-order? Saluran antar negara membawa produk ke perbatasan dengan negara asing. Nah, ini nanti alat tukarnya apa? Kita menggunakan kurs yang mana? Dolar atau rupiah? Saluran di dalam negara asing membawa produk dari titik masuk ke pembeli dan pengguna akhir. Jadi bagaimana antara pembeli awal dengan pembeli akhir itu range harganya itu perbedaannya tidak akan tinggi. Ini contohnya, jadi penjual, kantor pusat internasional penjualannya, saluran antar negara, saluran di dalam negara asing, dan pembeli akhir. Ini contohnya, perusahaan cola Meksiko, Cola Real mampu bersaing dengan Coca-Cola dan Pepsi Cola dengan menyiapkan jaringan distribusi dari 600 truk sewaan, 24 pusat distribusi, dan 800 tenaga penjualan. Jadi untuk memenuhi kebutuhan pasar, mereka mensupport bagaimana produknya dapat sampai di konsumen. Selanjutnya, pengaruh negara asal. Dalam pasar global yang semakin terhubung serta sangat kompetitif, pejabat pemerintah dan pemasar sangat memperhatikan bagaimana sikap dan kepercayaan mengenai negara mereka memengaruhi pengambilan keputusan konsumen dan bisnis. Jadi persepsi negara asal adalah asosiasi dan kepercayaan mental yang dipicu oleh sebuah negara. Jadi Indonesia misalkan memiliki prestisius yang bagus sehingga mereka percaya, oh produk dari Indonesia ini aman, higienis, murah, enak, seperti itu. Karena prestisnya di Indonesia itu adalah negara yang ramah. Membangun citra negara, contohnya bergantung pada kesuksesan global Nokia, Finlandia meluncurkan kampanye untuk meningkatkan citranya sebagai pusat dari inovasi teknologi tinggi. Persepsi konsumen terhadap tentang negara asalnya. Beberapa temuan orang sering bersifat etnosentris dan lebih suka menggunakan produk dalam negeri karena kecintaan. Makin bagus citra negara, semakin penting label made in. Jadi
semakin prestis tadi dikatakan bahwasanya made in Indonesia sehingga orang luar negeri bangga pakai produk Indonesia. Dampak asal negara bervariasi dengan jenis produknya. Negara tertentu menikmati reputasi atas barang tertentu. Jepang untuk mobil dan elektronik, terkadang persepsi negara asal dapat meliputi seluruh produk terhadap negara tersebut. Jadi, misalkan orang Indonesia yang hobi belanja, mereka menggunakan sebuah negara sebagai tolak ukur prestis produk mereka, penilaian produk mereka. Jadi, misalkan Eropa, tas apa yang bagus itu mereka, oh negara Jerman, negara Rusia. Memutuskan organisasi pemasarannya itu bisa saja menggunakan departemen ekspor, divisi internasional, organisasi global. Jadi tidak hanya perusahaan-perusahaan yang besar yang bisa melakukan memasuki pasar global, tapi UMKM sendiri sekarang ini sudah bisa masuk atau menembus pasar global. Asalkan tadi sudah memenuhi standar yang ditentukan oleh negara asalnya atau negara tujuan juga, dari Indonesia maupun dari luar negeri juga memenuhi standar. Sehingga dia masuk. Karena terkadang kita seringkali menemukan produk ini malah terkenal di luar negeri, tapi di Indonesia tidak. Gitar yang dari Malang ataupun dari Boyolali, itu juga di Indonesia pasarnya malah kecil, tapi di luar negeri malah banyak yang mengantri. Ataupun pewarnaan helm, sepatu, dan lain sebagainya. Yang mana pasar-pasarnya ternyata lebih besar di luar negeri. Selanjutnya, kita akan menghubungkan online marketing dalam sebuah pemasaran. Marketing sebuah proses yang melibatkan setiap aspek bisnis mulai dari mendesain produk, menentukan harga, dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan. Jadi ini lebih kompleks daripada pemasaran biasanya karena kita tidak memerlukan umpan balik, tapi dalam marketing online itu kita memerlukan umpan balik dari pelanggan, jadi tidak pasif atau satu arah. Online marketing ini merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era global. Jadi karena pada konsep yang tradisional, pembeli dan penjual harus bertemu, ada tempatnya juga, maka ada terobosan bagaimana kalau penjual dan pembeli tidak bisa bertemu, karena terbatas waktu, terbatas tempat juga, sehingga ada sistem inilah yang mempertemukan dan menjembatani. Konsep online marketing ini informasi plus interaktivitas sama dengan rasa tertarik dan keterlibatan konsumen. Jadi tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2001 sampai 2005 mencapai 68% di Amerika Serikat, Eropa 90%, dan Asia 100% lebih. Menariknya, 80% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha berskala kecil dan menengah. Nah, kalau yang besar itu kan salurannya sudah jelas, tetapi UMKM atau pedagang kecil, usaha kecil itu mereka menemukan saluran pemasaran baru, yaitu online, di mana mereka tidak memerlukan sewa tempat, di mana mereka bebas freelance, berjualannya kapan saja, dan juga mereka tidak perlu beriklan, membayar iklan, biaya promosi, agar produknya tersampaikan ke orang lain. Jadi offline marketing ini sistemnya kan seperti ini. Ada pembeli, ada penjual, ada cetak dokumen, bukti transaksinya, sehingga sangat rumit. Sedangkan pada online marketing, itu antara pembeli dan menjual itu sudah bertemu di database e-commerce gateway, yang mana pencatatannya, buktinya, transaksinya itu sudah terlayani di situ. Nah, kalau di online marketing ini ada banyak, ada source of income, sumber penghasilan itu dari mana? Pay per click, pay per lead, atau jual produk sendiri, online action, atau pay per sale. Ini contoh-contohnya ada banyak yang dipakai. Sehingga cara promosinya ada pay per click atau advertising. Jadi kita mengiklankan produk-produk kita di website orang lain, sehingga orang lain ketika mengklik iklan itu dapat penghasilan. Ada SEO atau Search Engine Optimization, yaitu bagaimana kita mengoptimalkan website
ada social marketing juga yang sudah biasa digunakan, ada mobile advertising, ada email, itu banyak media yang dapat kita gunakan untuk iklan. Perbandingan keuntungan usaha offline dan offline, online dan offline. Tahukah Anda bahwa menjalankan bisnis online membutuhkan modal yang jauh lebih murah dibandingkan offline? Ya, kita tinggal butuh HP, kita butuh internet, kita butuh rekening, itu sudah bisa buka. Tinggal foto barangnya, upload, itu sudah isi deskripsinya, itu sudah bisa dibeli oleh orang lain. Jadi pengalaman David Putra itu bagaimana menjalankan usaha offline dengan online, yang mana itu banyak perbedaannya sudah dengan modal yang minimal, hasil yang maksimal. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasanya sewa tokonya sampai 30 juta. Kalau usaha offline ya cukup mempromosikan, misalkan untuk promosi nambah berapa 100.000 dan 200.000 itu sudah bisa. Tentunya Anda ingin tahu berapa keuntungan yang diperoleh dari masing-masing bisnis tersebut. Laba bersih dari usaha offline 1-2 juta per bulannya dengan modal 6 jutaan atau lebih. Sedangkan laba bersih dari usaha offline online itu 1-2 juta per bulan dengan modal biayanya 500 ribuan per bulan. Jadi kan modalnya sama tapi pendapatannya berbeda. Nah, pendapatannya sama tapi modalnya berbeda. Yang satunya 6 juta, yang satunya 500.000. Tapi pendapatannya sama. Catatan ini adalah penghasilan online sewaktu memulai. Ini contoh toko online versus toko offline. Ada 11 hal yang bisa dibandingkan dari toko online dengan toko offline. Ini bagaimana toko online itu terjun langsung ke pusat keramaian, tempat di mana banyak orang mengakses. Jadi bisa marketplace, bisa banyak lah yang aplikasi dipakai. Yang mana itu yang terjangkau kan seluruh Indonesia, sehingga marketnya tidak terbatas. Kalau toko offline ya mendekati pusat keramaian di mana orang banyak lalu lalang. Jadi semakin sepi lokasi toko atau jarang dilewati orang, maka semakin kecil peluang pendapatan tinggi. Ini bagaimana cara membelinya. Pembeli cukup menekan tombol klik, sedangkan kalau offline itu harus datang ke toko, memilih barang, terus tanya harganya, ke kasir membayar. Ada banyak hal. Mungkin juga lebih murah produk yang ditawarkan di online karena tidak saluran distribusinya lebih pendek, berbeda dengan yang offline karena mungkin ada agen, distributor. Jumlah tokonya juga penjual kalau online bisa buka di lebih dari satu, Tokopedia, Shopee, apalagi dan banyak lainnya, Bibli. Tenaga dan waktu juga sangat beda signifikansinya antara online dengan offline. Maka toko online versus toko offline ini, apakah toko online selalu berlawanan atau dengan toko offline? Hasil riset, 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. Jadi toko online itu juga memiliki fungsi sebagai promosi, saluran promosi, sehingga setelah nyaman beli online, maka lebih bagusnya ada toko offline-nya, sehingga berkunjung ke offline-nya. Oh, produk-produknya bagus, saya pengen ke sana, mungkin ada produk lainnya yang bisa saya beli. 50% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Jadi, misalkan mana yang paling banyak diakses, Tokopedia atau Shopee, maka peluangnya juga semakin besar yang sering dikunjungi itu tadi. Hasil riset di atas menunjukkan bahwa online bisa meningkatkan penjualan offline. Jadi tidak berlawanan tapi saling melengkapi. Yang mana offline online ini sebagai daya ungkit dari toko offline tadi, membantu.
membranding dan sebagainya. Jadi mereka yang membeli barang di sebuah toko melakukan riset terlebih dahulu. Riset paling sering dilakukan di dunia maya ketimbang di toko tempat mereka membeli produknya. Perbandingannya 52% meriset terlebih dahulu di toko online dibandingkan 25% yang meriset di toko offline. Yang 52% itu datang ke toko yang sudah dengan bekal informasi memadai sehingga tahu apa yang akan mereka beli. Jadi mereka mengumpulkan informasi itu dari online dulu, baru datang ke tokonya. Tokonya yang mana sih yang ada? Karena dulu kita harus berkeliling dari toko A, B, C, nanya satu, kualitasnya, barangnya, harganya, sehingga kita tidak bisa membandingkan. Berbeda dengan kita ada online, kita langsung bisa membandingkan toko A, B, C dari segi kualitas, harga, dan produknya, warnanya mungkin, size-nya juga. Jadi langsung ke toko dari informasi online. Kelengkapan informasi produk menjadi syarat mutlak di sebuah toko online. Jadi karena toko online ini peluang keuntungannya tinggi, tapi juga harus diperhatikan etikanya atau attitude dalam berbisnis. Jadi meskipun tidak bertemu langsung dengan pelanggan, tapi kita harus memastikan safety atau keamanan produk yang dibeli sesuai ataupun sampai dengan deskripsi yang ditawarkan. Jadi detail dari barang itu harus ada, baik bahan, harga, kualitas, seluruhnya harus dijelaskan. Kalau misalkan ada cacatnya, ada kurangnya, dijelaskan. Sehingga pembeli membeli sesuai dengan deskripsi tadi. Jadi tidak ada dialog, tapi pembeli membaca deskripsinya saja sudah mengetahui. Jadi dari berbagai teknik ini dalam marketing, kalau pasif berarti penyedia informasi dari website, kalau inisiatif dari registrasi situs di search engine atau SEO di website tadi. Ada juga email penawaran secara periodik, jadi kita mengirimkan email penawaran kepada pelanggan kita, pelayanan pada penggunaan yang membutuhkan, jadi customer service-nya juga yang melayani, tanya jawab, situs interaktif, bagaimana kita mungkin ya langsung melakukan streaming, berinteraksi dengan konsumen atau pelanggan langsung, iklan menggunakan spanduk, jadi kita iklan di web, di Facebook atau di website orang lain, periklanan offline yaitu TV, majalah dan sebagainya. Ada email ke pelanggan yang lama juga. Kalau agresif itu lebih ke spam, jadi kita random mengirim ke seluruh alamat email yang kita punya ataupun email berantai. Jadi rutin setiap bulan kita mengirimkan informasi kepada orang yang tidak dikenal ataupun email yang kita miliki. Jadi ada pasif, inisiatif, dan agresif. Hati-hati kalau misalkan teman-teman menerapkan agresif, ini mungkin akan menyebabkan ketidaknyamanan pelanggan sehingga malah bisa jadi tidak membeli, tapi memblokir atau memutuskan hubungan. Ini penjelasan dari masing-masing. Kalau penyedia informasi pasif ini, ya kita buat website, terus kita mendeskripsikan produk kita di situ. Registrasi pada mesin pencari, jadi bagaimana kita membuat kata kunci yang misalkan diketik di search engine, itu yang muncul ada produk kita. Email yang tidak bersifat memaksa. Jadi email ini menggunakan email menjadi media periklanan. Caranya dimulai dengan inisiatif untuk menawarkan layanan informasi ke para pengunjung situsnya. Jadi kalau misalkan ada yang email, baru kita membalas emailnya. Atau mengingatkan hari ultah. Ini kan misalkan bank, itu kan ada chat, SMS. Kalau misalkan kita waktu ultah, ada email. Sama seperti itu. Bahwasanya mengingatkan kita pernah membeli produk itu. Terus interaktif, yaitu mengizinkan pengunjung berinteraktif langsung, Q&A ataupun streaming langsung, iklan menggunakan spanduk. Ya, ini kita mengiklankan pada website atau cetak, media cetak di link-link atau website lainnya. Email yang bisa memaksa itu perlu dihati-hati karena kadang kita terganggu, orang lain terganggu sehingga malah tidak respect lagi atau spam juga bahaya. Ada affiliate marketing di mana cara menghasilkan uang dari internet dengan mendapatkan bayaran hanya jika setelah
berhasil menjual barang atau jasa merchant orang atau perusahaan yang memiliki produk jasa yang mereka pasarkan melalui internet. Jadi kadang kita tidak berjual produk tapi bisa menghasilkan uang dari online karena kita menjual jasa. Jadi kita mengiklankan produk orang lain, kita akan mendapatkan komisi. Nah, ini ada banyak klausulnya. Apakah perhitungannya ketika barangnya terjual atau misalkan klausulnya misalkan orang lain mengklik iklan tadi baru kita mendapatkan bayaran langsung, itu juga bervariasi. Nah, bagaimana kita membuat toko online? Berapa waktu yang dibutuhkan ya? Standarnya 15 menit lah. 15 menit itu untuk apa saja? 5 menit untuk mendaftar sebagai member, 5 menit untuk membuat toko, 5 menit untuk mengunggah produk kita. Jadi deskripsinya sudah jadi. Jadi 15 menit itu sudah bisa menjadi toko online, tapi PR-nya adalah bagaimana kita menghidupkan toko itu tadi agar bisa dikunjungi oleh pelanggan sehingga ada order pertama dan order-order selanjutnya. Baik, itu saja dapat saya sampaikan. Jika ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.